Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Duk Inaltum dalam KIK, Katekese Iman dan Ajaran Gereja Katolik untuk Anda. Oke para sahabat sekalian, dalam video yang terakhir tentang prodiakon, saya mengatakan atau menjelaskan tentang boleh tidaknya para prodiakon mereka bisa mengambil sendiri hosti, disebori lalu menyantapnya. Lalu ada masalah lain lagi yang banyak kita temui di dalam praktek liturgi gereja. Misalnya, bagaimana caranya ketika menyambut komuni? Apakah harus di lidah atau di tangan, telapak tangan? Atau apakah umat juga bisa menerima dalam dua rupa, hosti dan anggur? Tapi kalau bisa, lalu bagaimana caranya? Ikutilah penjelasan pada seri yang pertama ini tentang penyambut komuni kudus. Oke, tentunya saya mengajak Anda sekalian untuk selalu kembali melihat apa yang tertulis dalam hukum, kitab hukum kanonik. Setelah itu kita melihat realitas di lapangan atau dalam prakteknya, dan apakah ada dispensasi atau kekecualian-kekecualian yang dapat dibuat dalam prakteknya. Oke, kita membaca dari Kanon 912. Di sana tertulis, setiap orang yang telah dibaptis dan tidak dilarang oleh hukum dapat dan harus diizinkan untuk menerima komunus suci. Dari nomor kanon ini kita mendapatkan beberapa poin penting sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya orang Katolik yang telah dibaptis, mereka punya hak untuk menyambut komuni kudus. Kedua, walaupun demikian, dia tidak bisa menyambut bila terhalang oleh hukuman-hukuman tertentu atas dirinya, atau karena ada dosa berat. Ketiga, tentunya pastor mempunyai kewajiban untuk memberikan komuni kudus kepada umat. Tadi saya mengatakan tentang umat punya hak untuk menerima komuni kudus, tapi dia bisa saja terhalang untuk menerimanya. Oke, pertanyaannya adalah halangan-halangan apa yang menyebabkan seseorang tidak bisa menyambut komuni kudus? Maka kita bisa melihat, pertama, kalau seseorang memiliki dosa berat. Apa itu dosa berat? Tentunya nanti kita melihat dalam bagian lain. Kedua, orang tersebut terkena hukuman gerejawi. Jadi dia dihukum misalnya oleh uskup diosis atau pastor paroki mewakili uskup atas sebuah kasus sehingga dia terhukum, sehingga dia tidak diizinkan untuk menyambut. Ketiga, bila baptisannya ialah baptisan non-Katolik, itu berarti orang-orang bukan Katolik tidak diizinkan untuk menyambut komuni dalam perayaan Ekaristi. Tentunya ingat kembali video sebelumnya yang saya jelaskan tentang Kanon 844 paragraf 3 dan 4, di mana hosti bisa diterima oleh orang Kristen lain.
tentunya ada aturan-aturan yang sudah diberikan. Oke, yang berikut tentunya untuk menyambut perlu adanya disposisi batin. Apa artinya disposisi batin? Maka kita melihat bahwa posisi batin berarti orang itu bebas dari larangan dan dosa berat. Dalam Kanon 915. Kedua, pantang dari makan dan minum sekurang-kurangnya 1 jam sebelum. Nanti kita melihat dalam kanon lain, nanti saya akan menjelaskan lagi. Kanon 919 paragraf 1. Lalu sekarang adalah bagaimana postur tubuh saat menerima komuni kudus. Yang dianjurkan atau ditetapkan oleh gereja adalah pertama, digunakan istilah sambut komuni kudus. Istilah sambut komuni kudus ini tentunya membawa dampak dalam prakteknya. Sambut berarti orang itu menerima dari orang lain. Dalam hal ini menerima dari pembagi komuni. Entahkah imam, diakon, atau dalam kasus khusus, pembagi komuni luar biasa. Itu berarti juga bahwa umat beriman tidak diizinkan untuk mengambil sendiri hostinya dari dalam sibori lalu menyantapnya. Jadi misalnya imam memegang, lalu awam mengambil, memasukkan tangan jari ke dalam sibori lalu mengambil. Itu dilarang sebenarnya. Yang berikut, komuni kudus dapat diterima dengan 2 sikap. Sikap pertama adalah berdiri, atau sikap kedua adalah berlutut, lalu menyambutnya. Mengenai postur lain dari 2 sikap ini, tentunya gereja memberikan kewenangan kepada konferensi para uskup atau uskup diosis untuk mengaturnya di tingkat keuskupan masing-masing. Asalkan tidak menghilangkan makna komuni yang adalah menyantap tubuh Kristus sendiri. Yang berikut, jika komuni diterima dengan posisi berdiri, maka sangat dianjurkan untuk memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada tubuh Kristus sesaat sebelum menerimanya, entahkah dengan cara membungkuk atau menundukkan kepala. Di titik ini saya mau katakan bahwa ada kebiasaan orang yang membuat tanda salib sebelum menyambut dan sesudah. Itu tidak dianjurkan oleh gereja, tetapi tidak salah juga kalau orang melakukannya tentunya. Namun bila komuni kudus diterima dengan cara berlutut, maka tidak perlu lagi menundukkan kepala. Karena dengan berlutut itu saja sudah menyatakan sikap rendah hati yang luar biasa. Atau penghormatan yang setinggi-tingginya. Jadi ketika Anda berlutut, pada posisi berlutut, maka cukup membuka mulut, lalu imam meletakkan hosti di lidah Anda. Yang berikut, komuni kudus tentunya dapat diterima dengan 2 cara. Yaitu dengan telapak tangan, satu di atas yang lain, atau dengan langsung di lidah. Yang penting jangan menjulurkan lidah. Cukup membuka mulut, lalu imam memasukkan di dalam mulut Anda. Karena itu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa ketika Anda menerima komuni kudus, maka harus disantap pada saat itu. Karena ada kebiasaan yang memungkinkan untuk terjadi sakralegi, yakni ketika dia menerima komuni lalu membawanya dalam perjalanan baru dia menyantap atau sampai di
tempat duduk baru dia menyantapnya. Hal itu yang harus diperhatikan. Dalam hal untuk menyambut dalam dua rupa, tentunya ada ketentuannya. Bahwa bila umat banyak, maka diakon atau akolit membantu memegang piala. Sedangkan imam ini kalau sambut dua rupa. Jadi diakon atau akolit memegang piala, sedangkan imam memegang sibori. Dan ketika umat datang, lalu imam mengambil hosti itu, mencelupkan ke dalam sibori, lalu memberikan di lidah orang yang menerima. Tentunya umat ketika imam mengatakan tubuh Kristus, tubuh dan darah Kristus, umat menjawab amin. Dalam hal ini, sekali lagi, seperti penjelasan saya dalam topik tentang prodiakon, umat dilarang atau umat tidak diizinkan untuk mengambil sendiri hostinya, lalu mencelupkan di dalam piala yang berisi anggur, lalu menyantapnya. Itu tidak boleh. Dan ini tentunya harus hati-hati dipraktekkan, karena ada romo-romo tertentu yang mengizinkan, lebih mau bilang ekstrim lagi, ketika mengizinkan pasangan yang menikah untuk saling mencelupkan dan memberikan seperti saling menyuap pasangannya dengan hosti kudus. Itu tidak boleh terjadi. Demikian juga kalau imam mencelupkan hosti, maka sekali lagi tidak ditaruh, diletakkan di atas tangan, telapak tangan, tapi langsung di lidah. Itu yang harus diperhatikan. Yang berikut, bila tersedia cukup darah Kristus atau umat hanya sedikit, maka umat dapat menerima dua rupa itu dengan cara meminum langsung dari piala. Jadi bukan, sekali lagi, bukan mengambil hosti, mencelupkan di dalam piala yang berisi anggur lalu menyantapnya, bukan. Cara yang benar adalah mereka menerima hosti dari imam, lalu meminum langsung dari piala yang dipegang oleh diakon atau akolit. Tentunya diakon juga harus membersihkan kalits itu, mulut piala itu. Hal-hal lain tentunya harus diperhatikan, ketentuan atau aturan di setiap konferensi para uskup. Dalam hal ini kita di sini adalah KWI, dan tentunya aturan-aturan di keuskupan masing-masing. Karena ada beberapa hal yang bisa diberikan dispensasi oleh Gereja Universal bagi para uskup diosis untuk mengaturnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Nantikan banyak topik yang akan saya jelaskan berhubungan dengan Ekaristi Kudus. Sekian dan terima kasih.